Perkenalkan, saya Mikhail Rahmat Zakaria, saya dari kelas AK 302. Pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan materi mengenai pajak daerah. Seperti yang kita tahu, untuk pajak ini berdasarkan wewenang pemungutannya, dia terdapat dua, yaitu pajak pusat dan juga pajak daerah. Pajak pusat, wewenang pemungutannya dan pengawasannya ada di pemerintah pusat. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Lalu ada juga pajak daerah. Dia ini untuk wewenang pemungutan dan pengawasannya, penagihannya, itu ada di Pemda masing-masing kota, Pemda masing-masing daerah yang terdiri dari kota dan atau kabupaten. Pajak daerah. Untuk definisinya, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Disinilah bedanya untuk pajak daerah dan juga retribusi daerah. Jika pajak daerah itu dijelaskan, dia ini bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Kata kuncinya adalah dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Berbeda dengan retribusi daerah yang manfaatnya atau itu dapat dirasakan langsung oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan. Dia yang dirasakan itu bisa berupa jasa ataupun pelayanan dari pemerintah daerah, perizinan seperti itu. Lalu selanjutnya, jenis-jenis pajak daerah di DKI Jakarta. Untuk di DKI Jakarta ini kebetulan dia satu provinsi semua, tidak untuk kewenangannya dia ada di Bapenda DKI Jakarta. Untuk yang pertama itu ada pajak kendaraan bermotor. Itu adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor bagi orang pribadi maupun badan. Lalu ada juga bea balik nama kendaraan bermotor. Dia dikenakan ketika ada pengalihan hak atas kendaraan bermotor. Eh, bisa dia ada dua, ada bea balik nama kendaraan bermotor pertama itu ketika kita membeli kendaraan dalam kondisi baru. Lalu yang kedua, bea balik nama kendaraan bermotor kedua dan seterusnya itu berlaku ketika kita membeli kendaraan secara bekas. Lalu ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air tanah, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, bea perolahan hak atas tanah dan bangunan yang kita bayarkan ketika kita membeli tanah dan atau bangunan, kepemilikannya menjadi milik kita, itu kita membayarkan BPHTB-nya sebesar 5%. Lalu ada pajak rokok, dan juga ada pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan, atau PBB P2. Untuk saat ini setahu saya di DKI Jakarta ada batasan mengenai pembebasan PBB P2 di angka 2 miliar. Jadi jika di bawah 2 miliar untuk harga objek pajaknya itu akan diberikan pembebasan atas PBB P2-nya. Lalu layanan pajak daerah dari Bapenda DKI Jakarta. Untuk instansi yang berwenang untuk melakukan pemungutan, pengawasan, dan juga penagihan pajak daerah di DKI Jakarta adalah Bapenda DKI Jakarta. Untuk Bapenda DKI Jakarta ini dia menyediakan informasi dan edukasi mengenai pajak daerah, baik secara langsung maupun online. Online ini dia di websitenya sendiri sudah sangat lengkap dan juga mudah diakses, tampilannya juga mudah juga untuk diakses. Lalu fasilitas pembayaran pajak secara online melalui aplikasi dan situs web resmi. Untuk proses pembayaran pajak secara online ini, saya sudah mencoba untuk melihat ada di website pajakonline.jakarta.go.id, dan itu dia sangat memudahkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak di situ untuk mengurus pajak daerahnya. Lalu ada juga layanan konsultasi dan bantuan bagi wajib pajak yang masih bingung dan atau membutuhkan informasi mengenai pajak daerah ini, baik itu alurnya ataupun ketentuannya, tarifnya. Dia menyediakan layanan konsultasi dan bantuan. Dan juga ada penyediaan formulir dan dokumen persyaratan administrasi secara online. Jadi wajib pajak tidak perlu datang ke kantor Bapenda DKI Jakarta. Di websitenya itu sudah disediakan formulir dan dokumen persyaratannya
secara online, sehingga tinggal kita download saja, kita isi, baru kita urus untuk keperluan kita nanti. Alur pembayaran pajak daerah untuk pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir, pembayaran setoran masanya itu setiap bulan. Jatuh temponya setiap tanggal 10 setiap bulannya, dan untuk jatuh tempo pelaporannya setiap tanggal 15 setiap bulannya. Untuk PBBP 2, penerbitan SPPT oleh Bapenda. Untuk pembayarannya kita bisa melakukannya melalui bank atau online. Sangat mudah. Online ini bisa kita lakukan melalui mobile banking, melalui kanal online shopping seperti Tokopedia atau Shopee sudah tersedia juga, atau kita ke situs pajak online tadi juga bisa juga. Lalu BPHTB untuk pengajuan validasi dan pembayaran pajaknya. Ini untuk informasi pelayanannya. Di pajak online ini ada pembayaran setoran massa. Di situ pembayaran setoran massa itu untuk pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak bahan bakar, pajak kendaraan bermotor dengan fasilitas kode bayar. Lalu juga ada pembayaran SKPD atau STPD. Pembayaran SKPD itu surat ketetapan pajak daerah atau STPD surat tagihan pajak daerah dengan fasilitas kode bayar juga. Jadi kita bisa melakukan pembayaran itu nanti atas SKPD yang telah diterbitkan oleh Bapenda DKI atau STPD yang sudah diterbitkan. Dan juga ada pelaporan setoran massa. Kita untuk melaporkan setoran massa tadi itu yang eh, pada pada tanggal 15 setiap bulannya bisa dilakukan di sini juga. Pelaporan setoran massa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak bahan bakar, kendaraan bermotor, dan juga pelayanan lainnya. Seluruh pelayanan pajak daerah seperti pelayanan lapor jual kendaraan bermotor atau pendaftaran objek pajak restoran itu bisa juga dilakukan di pajakonline.jakarta.go.id ini. Perkembangan pendapatan daerah. Perkembangan pendapatan pajak daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan vital bagi pemerintah daerah. Seperti yang kita tahu, pajak daerah ini perannya sangat penting bagi setiap daerah, baik itu pemerintah provinsi, ataupun pemerintah kota, ataupun pemerintah kabupaten. Karena di situ banyak instrumen pajak-pajak yang ada di dalam pajak daerah ini. Dan semua itu untuk membiayai program-program di daerah tersebut. Nah, dan ini juga kita ada kebijakan keringanan dan pembebasan pajak untuk membantu wajib pajak. Seperti kadang di beberapa momen tertentu untuk pajak kendaraan bermotor biasanya dia ada keringanan atas sanksi, eh, misalnya dia telat membayar pajak tahun PKB-nya yang dibayarkan tahunan itu, sehingga ada pemutihan atas dendanya, dan juga kemarin juga baru disahkan juga ada pergub mengenai pembebasan BBNKB kedua. Jadi saat ini untuk wajib pajak jika dia membeli kendaraan bermotor yang statusnya bekas itu, dia tidak dikenakan lagi BBNKB-nya, sudah 0%. Lalu digitalisasi penagihan pajak untuk efisiensi dan transparansi. Inovasi dan transformasi digital dalam pelayanan pajak. Yang pertama itu implementasi layanan online untuk pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan pajak. Untuk saat ini bukan hal yang istimewa pelayanan online itu, karena justru menurut saya itu hal yang wajib. Sehingga dari instansi daerah, pemerintah daerah itu harus menyiapkan sumber dayanya untuk terus berinovasi dan juga bertransformasi secara digital dalam pelayanan pajaknya. Sehingga eh, wajib pajak merasa dimudahkan. Kadang kan kita kan sebagai wajib pajak itu kita pengen bayar pajak nih, tapi ternyata kalau misalnya sistemnya ribet, eh, kita dipersulit juga untuk membayar sendiri, untuk membayar, itu kan akhirnya penyerapannya kurang maksimal, realisasinya kurang maksimal atas pajak daerah ini. Karena dari wajib pajak ketika dia mau bayar, tapi ternyata sistemnya ribet atau tidak jelas, tidak mudah untuk wajib pajak melakukan pembayaran, eh, otomatis kan untuk pembayaran pajak daerah itu kan akan turun. Nah, sehingga perlu berinovasi dan bertransformasi digital.
untuk wajib pajak dipermudah dan juga dipersimpel lagi, disederhanakan dalam prosesnya. Lalu pengembangan aplikasi mobile untuk memudahkan akses layanan pajak. Seperti yang kita tahu, untuk DKI Jakarta memiliki aplikasi super yang bernama Jaki. Dari situ juga dia ada eh, untuk membayar pajak dan juga untuk akses pelayanan perpajakan dalam aplikasi Jaki itu. Dan juga peningkatan sistem informasi dan database perpajakan untuk akurasi data. Di sini kita lihat juga ada target dan realisasi pajak daerah DKI Jakarta selama 5 tahun terakhir. Kita lihat di tahun 2020 di situ ditargetkan sebesar 50,17 triliun, sedangkan realisasinya hanya sebesar 37,54 triliun dengan presentasi realisasinya hanya sebesar 74,85%. Seperti yang kita tahu di tahun 2020 ini Jakarta lumayan terdampak parah oleh COVID-19, oleh virus pandemi corona itu. Nah, di sini targetnya itu sebesar 50 triliun ini tidak tercapai, hanya tercapai sebesar 74,85%. Di tahun 2021 untuk targetnya sendiri di diturunkan menjadi 40,30 triliun dan di situ lumayan tercapai sebesar 40,3 triliun dengan presentasi realisasinya sebesar 100%. Di tahun 2022 pandemi mulai turun, ekonomi mulai bangkit. Di situ targetnya kembali dinaikkan menjadi 57,56% dengan realisasi pada tahun 2022 itu pada tahun itu sebesar 50,17% dengan angka presentasi realisasi sebesar 87,13%. Di tahun 2023 kembali diturunkan lagi untuk targetnya sebesar 44,98%, 44,98 triliun dengan angka realisasi di 43,52 triliun atau 96,75%. Di tahun 2024 kemarin untuk targetnya juga tidak jauh beda, sama persis sama dengan tahun 2023 sebesar 44,98 triliun, lalu realisasinya di angka 44,46%, meningkat dari tahun 2023 menjadi 98,85% presentasi realisasinya. Dari data di atas terlihat bahwa realisasi pajak daerah DKI Jakarta mengalami fluktuasi dalam 5 tahun terakhir. Kita lihat ya, naik turun. Meskipun beberapa tahun tidak mencapai target yang ditetapkan, tren peningkatannya lumayan bagus sih kalau menurut saya. Terutama pada tahun 2024 yang mencapai 98,85% dari target. Ini sudah sangat bagus untuk ekonomi yang baru kena pandemi, terus kita mulai bangkit dan juga mulai melakukan banyak inovasi lagi DKI Jakarta. Kesimpulannya, pajak daerah memiliki peran penting dalam pembangunan dan pelayanan publik di DKI Jakarta. Ini sangat jelas ya. DKI Jakarta ini salah satu atau bukan salah satu lagi, dia adalah Pemda dengan angka APBD yang sangat tinggi karena memang perputaran uang di Indonesia itu sangat besar di Jakarta sehingga pajak daerahnya ini mendapatkan keuntungan juga karena memang banyak uang berputar di DKI Jakarta baik itu bisnis, hiburan dan juga perekonomian rakyat, pemerintahan semua itu di DKI Jakarta menjadi pusatnya. Lalu Bapenda DKI Jakarta terus berinovasi melalui digitalisasi dan kebijakan yang proaktif, sehingga memudahkan wajib pajak yang tadi saya sebutkan, memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak dengan cara yang lebih mudah dan juga simpel, sederhana. Partisipasi aktif masyarakat mendukung kemajuan dan kesejahteraan bersama, sudah pasti. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya mengenai pajak daerah ini. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon masukannya dan juga kritik sarannya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.